Minggu lalu kita berbicara, membahas mengenai kita harus berpikir masak-masak, berpikir matang sebelum kita berbicara. Ya, karena pikiran adalah medan pertempuran kita. Ya, dan iblis berusaha menguasai medan pertempuran ini. Ya. Tadi pagi di grup alumni SMA negeri, ya, saya dulu SMA negeri di Cirebon, tiba-tiba ada yang heboh karena ada penistaan agama begitu di Cirebon. Ada seorang ibu, ya, saya nggak tahu status pastinya, tapi yang jelas dia mencemooh agama mayoritas kita, ya, dan akhirnya dicokok polisi begitu, dibawa. Ya, saya kemudian berkomentar ternyata masih banyak sekali, ya, warga di Indonesia ini yang berbicara dulu baru dipikir kemudian. Ya, tapi seharusnya kita menjadi bijak dengan banyak berpikir dulu sebelum mengeluarkan sepatah kata. Nah, membentengi pikiran menjadi satu hal yang sangat penting kalau kita tidak mau terjebak, terperosok, jatuh karena ucapan kita sendiri, ya. Kalaupun kita nggak jatuh, nggak terperosok, tapi kita membuat orang lain jatuh, membuat orang lain terperosok, membuat orang lain sakit hati, itu parah juga, ya. Nah, Napoleon Bonaparte, ya, pernah mengatakan begini, kepala yang tidak mempunyai pikiran itu sama halnya dengan sebuah benteng yang tidak dibela, ya. Artinya apa? Ya, mudah diserang, mudah kalah, mudah hancur, ya. Karena benteng yang dibiarkan kosong tidak ada gunanya juga. Nah, banyak sekali ayat, ya, seperti 2 minggu lalu kita bicara mengenai bagaimana kita harus menawan dan menaklukkan pikiran kita kepada Kristus. Kalau kita tidak taklukkan kepada Kristus, artinya kita sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, kita itu menaklukkan pikiran kepada iblis. Karena di dunia ini cuma dua, ya, cuma dua. Kita mau jadi hamba Kristus atau jadi hamba iblis. Kadang-kadang orang tidak merasa, ya, mereka yang tidak berjalan bersama Kristus, kemungkinan besar mereka sudah menyerahkan pikirannya kepada iblis, ya. Dan dunia ini memang memang dalam kendali, dalam kuasa iblis, karena sejak kejatuhan manusia, maka iblis bahkan berani menawarkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus pada saat dicobai, kalau Tuhan Yesus menyembah iblis, dunia diberikan. Bayangkan, ya, artinya memang dunia ini dalam kendali iblis. Kita numpang lewat aja, jadi nggak ada yang perlu dipertahankan di dunia ini, ya. Beberapa ayat kita baca, Matius 15 ayat 18, ya. Ini kan bicara mengenai apa yang najis, ya. Yang najis itu yang berasal dari hati, bukan bukan yang masuk ke dalam mulut, tapi yang berasal dari hati dan keluar dari mulut, itu yang menajiskan orang. Nah, timbul segala pikiran jahat. Ya, kalau hatinya tidak murni, tidak tulus, hatinya penuh dengan kebusukan, pikiran ini mereka-reka yang jahat. Ya, seperti waktu Kain membunuh Abel, ya. Kan dikatakan begitu. Kalau hatimu baik, kenapa kamu nggak, wajahmu nggak berseri-seri begitu? Ya, tapi hati-hati kalau di dalam hati itu sudah ada niatan jahat, maka pikirannya akan mereka-reka untuk melakukan kejahatan, dan terjadilah pembunuhan yang pertama, ya. Selain itu timbul juga perzinahan, ya. Ya, karena pikirannya nggak dijaga. Percabulan, pencurian, ya. Curi nggak? Curi nggak?
hatinya nggak menjaga, pikirannya kemudian melakukan rencana-rencana jahat. Wah ya, diatur waktunya, sumpah palsu dan hujat. Ya. Nah, 2 Korintus 10 ayat 5, kami mematahkan setiap siasat, ya siasat orang, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia, merasa hebat, merasa bisa, tidak menundukkan diri kepada Kristus, ya. Tapi itu semua menentang pengenalan akan Allah. Sementara kami menawan segala pikiran, menaklukkannya kepada Kristus. Ini ayat yang menjadi ayat emas, Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Gitu ya. 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran. Bayangkan ya, pikiran kita itu senjata. Nah kalau pikiran ini nggak kita bandingin, jangan-jangan senjata kita malah direbut musuh. Ya, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ia berani, kalau saya mengartikannya, berani memotong keinginan dagingnya, memutus bagian dari tubuh ini yang bisa membuat orang itu berdosa. Mata, telinga juga sebetulnya, tangan, apapun yang kita gunakan tapi justru bukan untuk kemuliaan Allah, hati-hati itu tidak menjadi senjata yang bisa untuk mengalahkan iblis, tapi justru dipakai oleh iblis. Ini ada satu kisah yang bagus ya, kisah yang bagus. Saya ini termasuk yang ingin melakukan banyak hal tapi waktunya sangat sedikit, kurang waktu. Too many things to do, too little time. Banyak bener yang pengen dilakukan tapi waktunya sedikit, sehingga kadang-kadang kalau ke toko buku ya, waduh, bisa seharian saya di situ ya. Bisa keluar itu bawa buku banyak bener gitu. Nggak tahu bacanya kapan, nggak tahu. Ya, tapi beli dulu. Barangkali satu saat saya punya waktu untuk membaca. Ya, jadi satu kemewahan untuk bisa punya me time, bisa punya waktu, nggak diganggu, bisa baca itu, aduh, buat saya kemewahan. Ya. Jadi kemarin itu saya lihat-lihat rak buku, masih ada bukunya Bill Wilson ya. Bill Wilson itu salah satu um, guru sekolah minggu yang menjadi favorit saya. Beliau membangun Metro Ministries di New York, justru di daerah uh, Bronx, di kawasan yang sangat-sangat rawan begitu, penuh dengan kejahatan. Tapi di situ dia bangun sekolah minggu terbesar. Mungkin nggak cuma di Amerika, mungkin terbesar di dunia. Ya, itu jemaatnya lebih banyak anak-anak sekolah minggu dibandingkan dengan dewasa. Ya. Dan banyak sekali guru-guru sekolah minggu dari banyak negara belajar ke sana. Ya, saya sempat ketemu dengan beliau beberapa kali di Indonesia. Ya, Bill Wilson masih hidup sekarang ya, Sir Bill Wilson. Dia menulis buku judulnya One-Eyed King. Ya, bukunya itu One-Eyed King. Nah, sebetulnya tulisan One-Eyed King itu muncul dalam tulisannya Erasmus ya, Desiderius Erasmus. Ini filsuf dari Belanda ya, di abad-abad 15 ya, 15-16 ya, tahun 1450-an sampai tahun 1500 begitu ya. Dikatakan begini, in the land of the blind, the one-eyed man is king. Jadi di negeri orang buta, di negeri orang buta, di negeri orang yang semuanya buta, tapi ada satu orang
yang matanya itu buta sebelah. Ya, matanya buta sebelah. Dia masih bisa melihat hanya dengan sebelah mata. Dia menjadi raja. Ya, dia menjadi raja. Nah, kalau kita lihat di dalam konteks kehidupan kita sekarang, ya sehari-hari gitu, di negeri atau di tempat kerja atau di pergaulan atau bahkan di rumah ibadah, ya, tidak tertutup kemungkinan di mana orang-orangnya buta nurani, ya orang-orangnya buta nurani. Ada satu orang saja, ya, yang nuraninya masih hidup. Dia menjadi cahaya, dia yang menerangi orang-orang lain yang ada dalam kegelapan. Yang lebih parah, kalau orang buta menuntun orang buta, maka keduanya jatuh ke dalam lubang. Ya, maka diperlukan orang, walaupun mungkin di dalam uh, apa namanya lingkungan yang, waduh, lingkungannya parah sekali gitu ya. Lingkungannya orang-orang negatif, orang-orang yang selalu melihat hal-hal yang um, buruk daripada hal yang baiknya begitu. Seolah-olah nggak ada yang baik. Bahkan kalau tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan kondisi di lingkungannya dia tidak menyalahkan perusahaan, negara, mungkin Tuhan juga bisa disalahkan atas apa yang terjadi pada dirinya. Maka mempunyai orang-orang yang punya hati nurani, sementara hati nurani adalah kompas, ya, yang menentukan arah pikiran kita. Sehingga pikiran kita itu tidak punya kesempatan untuk mereka-reka hal yang keliru, bahkan jahat. Itu vital sekali gitu. Ya, apalagi dalam kehidupan kekristenan kita. Gitu. Kalau enggak banyak orang yang hebat-hebat loh. Ya, orang-orang yang sekolah tinggi gitu, gelarnya tinggi-tinggi. Ya, sarjana teologi nggak cukup, dia sekolah lagi jadi master teologi. Master teologi nggak cukup, dia naik lagi jadi doktor teologi. Doktor teologi nggak cukup lagi sampai jadi profesor dia. Tapi nggak punya hati nurani, hanya berhenti pada pengetahuan. Ya, eh, justru buat saya orang-orang yang mengalami eh, kepenuhan pengetahuannya itu penuh gitu di kepala, tapi nggak punya nurani, itu malah membawa orang. Dia bisa membawa orang karena orang kan terpesona gitu dengan gelarnya yang berderet itu. Itu justru bisa menjerumuskan orang. Bahaya. Karena bukan hati nuraninya lagi yang memimpin. Ini orang buta menuntun orang buta. Gitu. 1 Timotius 1 ayat 5, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci. Dari niat dulu, dari motivasinya dulu. Ya, tidak ada motivasi yang lain kecuali ketulusan. Dari hati nurani yang murni dan dari iman yang tulus ikhlas. Ya, orang memberikan nasihat karena dia mengasihi supaya orang lain tidak binasa gitu. Bukan menggurui, ya bukan sok pinter begitu. Tapi karena memang kasih. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan. Ya, kita selalu bicara mengenai tujuan. Nggak sampai pada tujuan itu. Yaitu seharusnya kasih itu tulus supaya orang itu diselamatkan. Akhirnya orang itu sendiri sesat dalam omongannya yang sia-sia. Kisah Rasul 24 ayat 16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Integritas kemarin itu ya. Tidak ada tidak ada kepalsuan. Orang hidup tidak ada kepalsuan. Nah, hidup ini sebetulnya kalau disalahpahami, ya,
itu bisa tragis karena apa? Karena di dunia ini orang salah memahami sehingga mengambil langkah keliru, dan setelah dari dunia ini dia pun baru kaget-kaget bahwa apa yang dia lakukan selama ini keliru dan tidak ada waktu untuk balik. Ya, menyedihkan. Maka kita belajar malam ini bagaimana kita membentengi pikiran kita. Satu, janganlah pernah berpikir bahwa orang bisa mencapai impian misalnya menduduki jabatan tertentu, tentu boleh kan ya, boleh. Oh, saya pengen jadi um, apa namanya, pegawai negeri dan kemudian naik tingkat bisa sampai di level-level pemimpin di hmm, apa namanya, kabupaten kota, apalagi gubernur, apalagi bisa sampai di level level pusat ya. Boleh nggak? Boleh. Orang bermimpi boleh. Orang punya cita-cita boleh. Ya, wah dia punya cita-cita pengen punya rumah sendiri lah. Masa saya ngontrak terus, ngontrak masih bagus. Numpang malah gitu kadang-kadang ya. Numpang terus, aduh saya nggak enak. Apalagi kalau sudah berkeluarga, numpang rasanya jadi beban begitu ya. Mending keluar dari rumah orang tua, saya bisa menunjukkan bahwa saya bisa sendiri berhasil gitu. Walaupun ngontrak. Wah, kalau ngontrak terus berpikir gimana ya, aduh punya rumah kecil aja lah di pinggiran, nggak apa-apa gitu ya. Begitu sudah begitu punya pengen lagi, aduh kalau bisa di kota supaya nggak habis waktu, nggak habis biaya untuk perjalanan ke kota. Gitu. Ya nggak ada habisnya, memang ya hal-hal seperti itu. Tapi yang ingin ditekankan malam ini adalah itu semua butuh proses. Ya, sesuatu yang didapatkan dengan cara yang mudah, ada istilah di dalam bahasa Inggris itu easy comes, easy goes. Sesuatu yang didapatkan dengan mudah juga lewat. Maka orang-orang yang korup ya, orang-orang yang korupsi, rata-rata juga sebentar saja dana atau uang yang dikorup itu juga habis. Larinya nggak tahu kemana seperti punya sayap gitu kan. Karena mereka nggak menikmati prosesnya, maka enjoy the proses. Walaupun proses itu orang sakit ketika diproses. Proses precedes power. Artinya, sebelum berkuasa, seharusnya melalui proses. Daud, nah ini kisah Daudnya. 1 Samuel 17 kalau dibaca, panjang ini kisahnya. Bagaimana dia bisa sampai di satu titik, pada akhirnya dia kemudian bisa menjadi raja gitu. Kalau dirunut ke belakang, ya dirunut ke belakang, dia bisa mengalahkan Goliat yang tingginya jauh lebih tinggi dari pemain basket NBA ya, 3 meteran soalnya. Pemain basket NBA mungkin 2 meter lebih. Yang Goliat ini punya baju zirah, baju perangnya itu beratnya aja lebih, mungkin lebih berat dari saya gitu. Mendekati 60 kilogram, beratnya 57 kilo gitu. Lembingnya, mata lembingnya aja beratnya 7 kilo. Itu itu luar biasa karena tidak ada satupun orang dari barisan tentara Israel yang berani berhadapan one on one gitu ya. Jadi kalau disuruh tarung di ringnya UFC atau MMA ya, atau eh, apa namanya tuh istilahnya, em, tarung apa namanya, tarung multi em, multi bela diri ya, karena apa aja boleh, ya, mau mukul boleh ya, nggak boleh gigit gitu ya. Jadi mungkin nggak ada satupun ketika Goliat di dalam ring itu, barisan Israel yang mau masuk tanding 1 lawan 1 nggak ada yang berani. Tapi ketika Daud mengalahkan, tentu dengan luar biasa, kita banyak belajar bagaimana dia mengandalkan Tuhan ya. Engkau mendatangi aku dengan apa namanya, pedang dan lembing ya. Aku mendatangi kamu dengan eh, nama Tuhan semesta alam.
bahwa kemudian orang belajar minority with God become majority begitu ya, banyak sekali dikhotbahkan. Kita mundur lagi ke belakang bahwa sebetulnya Daud tuh mempersiapkan diri, prosesnya itu panjang. Karena ketika Daud ditanya oleh Saul, ya kan, kenapa kamu berani melawan Goliat? Dia bilang bahkan ketika dia menggembalakan kambing domba, dia bisa di saat itu dia mempersiapkan diri untuk berlatih gitu ya, dengan alih-alihnya dia melawan beruang, melawan singa. Ada proses yang dia lewati, proses berlatih cukup lama, bertahun-tahun dia mempersiapkan diri ya. Dan kemudian ada proses dalam pertandingan, dalam peperangan, dalam konflik dia diuji dan dia berani begitu ya. Setelah itu dia tidak melalui ujian-ujian lain yang justru bukan melawan Goliat ya. Ternyata Daud waktu melawan Goliat yang kuat dan gagah perkasa yang orang lain takut, dia justru berani. Dia bisa menaklukkan Goliat. Tapi tadi ya kata Pastor Lepri, justru ketika melawan bukan Goliat, tapi melawan gemulai gitu. Gemulainya Batseba, kalah dia. Kalah. Dia harus melalui proses. Dia harus memperbaiki diri. Dia harus melalui pemulihan. Hal-hal yang pahit tidak selamanya ternyata dia menang juga. Tapi proses itu harus dijalani. Ya. Dan setiap proses itu membangun kekuatan. Jadi jangan kita justru nggak mau diproses. Lawang proses itu justru yang membangun kekuatan kita kok. Kalau kita nggak melewati prosesnya, gimana kita mau kuat? Ya. Jadi proses precedes power. Jadi kalau mau mendapatkan kekuatan, kalau power itu dianggap sebagai impian, kedudukan, jabatan, tetap harus lewat proses. Nikmatilah prosesnya. Enjoy the process ya. Tadi sore saya ketemu dengan salah satu penggerak anak-anak muda ya dari Ambijen, Pak Nova Wenas, sudah sempat dipanggil sama Andi Noya juga nih ya. Beliau sih pejalan kaki namanya ya, Nova Wenas ini. Dia cerita gitu ya, nonton filmnya Mel Gibson, dulunya We Were Soldiers gitu, di mana tentara Amerika turun di medan perang darat di Vietnam ya, dan anak-anak muda dari Amerika itu baru pertama kali tempur, mendengar desingan peluru aja mereka udah pengen pulang, takut ya, sakit kena tembakan, waduh kayak anak kecil semua. Tapi komandannya melihat anak buahnya yang pada ketakutan, pegang, tatap matanya, kasih tahu, embrace the pain, nikmati rasa sakit itu ya, dalam pertempuran begitu, nikmati. Jadi kalau ada orang istilahnya no pain no gain gitu ya, kalau orang lagi membangun otot-otot, no pain no gain, orang lagi mempersiapkan untuk berprestasi, belajar sampai kurang tidur, no pain no gain. Kalau nggak ada rasa sakit, nggak ada juga hal-hal baik yang bisa dinikmati. Harus dilewati setiap proses. Selain proses precedes power, apalagi proses precedes perfection. Ya kita belajar, kita dilatih bagaimana ya, bahwa ayatnya ada, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Kalau itu adalah perintah, maka bukan hal yang mustahil. Walaupun ukuran kesempurnaan satu dengan yang lain tentu berbeda-beda. Orang yang diberi banyak dituntut banyak. Bagaimana bisa sempurna? Proses. Ya, proses precedes perfection. Nah, kalau teman-teman pernah dengar, kalau ada istilah dalam bahasa Inggris, practice make perfect.
orang kalau latihan terus menjadi sempurna. Belakangan kita tahu bahwa enggak begitu. Yang dimaksud seharusnya adalah perfect practice make perfect. Kalau latihan sempurna, baru hasilnya sempurna. Kenapa begitu? Karena practice will build a habit. Yang namanya kita ulangi lagi, latihan masak ya, praktek masak, itu akan membangun kebiasaan. Yang menjadi parah adalah kalau kita praktek, kita latihannya buruk. Maka yang kita bentuk adalah kebiasaan yang buruk. Kalau kita praktekkan telat sekali, telat dua kali, seminggu telatnya aja mungkin 3 hari. Sebulan lama-lama telatnya 2 minggu. Gitu. Itu membentuk kebiasaan yang buruk, budaya telat, budaya terlambat. Suruh masuk tepat waktu aja saya sakit gitu karena kebiasaannya terbangun yang justru terlambat. Ya kita harus bentuk kebiasaan yang baru, mengerjakan tugas, kalau nggak mepet waktunya nggak dikerjakan. Dan terbentuk begitu, akhirnya sampai itu nggak cuman di satu universitas, di seluruh Indonesia yang namanya SKS itu singkatannya sistem kebut semalam. Kok bisa begitu? Karena bukan perfect practice. Dia praktis hal yang tidak baik. Maka proses mencapai kesempurnaan seperti yang Bapak harapkan, itu proses yang setiap tahapannya harus sempurna. Sampai di tujuan akhir diselesaikan dengan sempurna. Nah, di perusahaan manufacturing ya, itu kita sering lihat ada tulisan tuh besar gitu di banner-banner tidak menerima barang reject. Artinya kalau barang raw material yang diterima incomingnya diteliti, ada tim quality assurance QA-nya ya, ada namanya QA incoming, nggak mau terima barang reject. Kalau raw materialnya sudah reject, diproses tidak akan menjadi baik. Ya, maka di dalam lini produksi tidak memproduksi barang reject. Kalaupun barang masuknya bagus, kemudian diproduksinya barang reject, tidak akan pernah dikirim barang yang sempurna. Maka di QA atau Quality Assurance outgoing, barang keluar dari pabrik, ada tulisan lagi, tidak mengirim barang reject. Jangan sampai yang menemukan barang reject itu customer, dan customer dikecewakan. Ya, itu dalam proses manufaktur, dunia kerja ini. Tapi dalam proses kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, kita ini loh barang rejectnya. Kita ini barang reject. Tapi Tuhan nggak tolak. Tuhan terima, Tuhan proses. Ya, diperbaiki, ya yang sobek dijahit, yang penyok dikenteng ulang, ya ketok magic, modelnya begitu sampai halus lagi ya. Yang retak mungkin didempul, amplas, sampai nggak kelihatan retak lagi. Sampai dia layak mengikuti pertandingan. Dan ketika masuk dalam gelanggang pertandingan, dia harus bertanggung jawab menyelesaikan pertandingan itu sampai akhir, sampai finish. Ya, supaya diterima, kalau buat saya nggak cuma cukup sebagai hamba, tapi hamba pejuang. Ya, sampai kelak dia mendapat predikat baru. Gitu. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Waduh, ya luar biasa. Kalau jadi guyos, gitu ya, menjadi anak-anak yang uh, diperkenan, bukan notos. Gitu. Nah, terakhir pesan, jangan pernah berhenti. Ya, kalau kita sudah memulai sesuatu yang baik, tantangannya pasti besar. Tantangannya pasti besar. Ada aja ujian kita terhadap kesabaran justru dikasih orang yang nyebelin gitu. Ya, tantangannya buat orang yang mungkin suka selingkuh justru dihadapkan kalau yang cewek ketemu cowok yang ganteng,
yang cowok ketemu cewek yang cantik, itu ujiannya. Orang yang lagi butuh duit justru diuji, ada dompet orang di situ, dia mau embat apa enggak gitu. Nah, apalagi kalau kita sudah sampai di injury time, ya, di injury time, waktu yang mepet, ya, waktu sisa, ya, waktu sisa, selesaikan, sempurnakan sampai akhir. Ya, jadi jangan sampai tadi kita cerita banyak ya, ada orang mewawancari saya gitu. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang mencuri mimpi kita, maka pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, kita membangun kebiasaan yang baik aja setengah mati. Gitu. Kita gaulnya dengan orang yang tidak menghargai hal-hal yang baik, tidak melihat hati nurani yang murni, selalu melakukan sesuatu dengan niat ada timbal baliknya, harus ada balas jasanya. Saya mengatakan hati-hati, walaupun kamu sudah membangun impian sebagai anak-anak muda gitu, membangun eh, masa depan satu persatu jembatannya dibangun, tapi kamu bergaulnya dengan para pencuri mimpi, ya, bisa bubar semua di perjalanan, ya, bisa bubar di tengah jalan, nggak sampai akhir menyelesaikan jembatan, terjun ke jurang, jembatannya nggak selesai. Ya, jadi um, malam ini kita ingatkan kembali bagaimana kita bisa menjaga pikiran kita. Tentu kita harus jaga juga hati kita, karena hati kita adalah kompas pikiran kita. Pikiran kita tentu banyak dipenuhi dengan hal-hal yang baik kalau kita mendengar hal-hal yang baik. Ingat, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau kita dengarnya aja sudah bukan firman Kristus, nontonnya aja bukan hal-hal yang uh, Bapak berkenan nggak ya gitu ya. Kalau kita nonton sesuatu, apa kira-kira Bapak berkenan ya kalau nonton film ini. Kemarin saya nonton ini, The Marvels ya, namanya juga anak-anak kita temenin ya, nonton The Marvels. Saya keluar dari situ, saya ngomong sama istri saya nggak dapat apa-apa dari film ini. Saya lebih senang nonton film yang ada nilai-nilai kehidupan. Ya, true story itu lebih banyak membangun dan bisa kita ceritakan ke orang lain. Tapi namanya juga anak-anak kita memberikan kepada anak-anak itu kan kasih itu bacanya waktu, ya, love itu bacanya time buat anak-anak. Maka ya wis, walaupun kita sendiri juga sebenarnya kurang menikmati, tapi kita tunjukkan kita ada ketika anak membutuhkan, kita ada di sampingnya. Oke, itu saja sharing malam hari ini. Saya kembalikan ke Pastor Lepri. Ya, tepuk tangan dulu dong, teman-teman. Ya. Iya. Jadi menarik ya nonton Marvel. Tahu Marvel, teman-teman? Film seru. Kalau lihat seru kan, uh, pasti anak-anak suka tuh. Ya, ya dulu juga ya waktu kita masih belum benar-benar hidup dalam kebenaran. Waduh, sinetron gitu ya. Dulu waktu saya masih SMP, wah, saya kayak ini aja ikut suka sinetronnya, tapi kita udah tahu sekarang ya. Ya, apakah Bapak menikmati itu ya? Jadi apa yang kita nonton, apakah eh, Bapak juga ikut menikmati? Jadi perlahan-lahan setelah saya rajin ibadah itu, kuliah mulai rajin ibadah di sana di Sulawesi, itu perlahan-lahan tiba-tiba sudah tawar dengan sinetron-sinetron dan saya sadar, waduh, ternyata kita dibodohin. Gitu, tonton. Ingat, kita dibodohin. Ya, ada nggak yang masih suka nonton sinetron sini? Ya, itu kita dibodohin. Jadi jangan coba-coba mau dibodohin. Nah, Nggak nonton sinetron, tapi nontonnya drama Korea. aktor ya. Drakor, drakor.
Teman-teman boleh jujur nggak siapa nonton drakor di sini? Ada yang mau jujur? Ya, ya. Jadi uh, bagaimana kita membentengi pikiran kita, teman-teman ya? Jadi tadi udah disampaikan bagaimana kita membentengi pikiran kita karena dari mata turun ke hati, tapi tidak langsung kan? Betul tidak? Mata dulu masuk ke pikiran diolah, betul tidak? Ya, jadi mata dulu terus masuk di pikiran, sama dari masuk telinga masuk di pikiran dulu, tidak langsung turun ke bawah kan? Betul tidak? Jadi memang di pikiran dulu masuk baru turun ke bawah ya. Jadi uh, betapa pentingnya mata kita dan telinga, dua panca indera ini, tempat masuknya apa yang uh, ada di mata. Telinga adalah jendela. Di materi lain jendela apa teman-teman? Masih ada yang ingat? Jendela apa namanya? Mata sama telinga? Ada nggak yang ingat? Jendela hidup. Iya, jendela hidup ya. Apa yang didengar, apa yang oke, sip. Langsung ada pertanyaan. Mantap. Ya, teman-teman yang lain dipersiapkan. Pertanyaannya, saya mau bertanya, setiap proses itu membangun kekuatan. Tetapi mengapa banyak di antara kita kalau melalui proses itu kita mengeluh? Bahkan ada yang sampai bunuh diri karena tidak bisa melalui proses itu. Wah, mantap pertanyaannya. Oke, lan Pak. Terima kasih Yanti. Jadi memang em, siapa yang bilang hidup ini mudah gitu ya? Nggak ada orang yang bilang hidup ini mudah, orang yang tidak punya rasa kalau buat saya ya. Orang nggak punya rasa, mati rasa ya. Tapi kalau em, kita bicara dengan dengan orang lain itu nggak pernah ada yang sama, very unik, unik banget ya. Kisah hidup mereka unik, tujuan hidup mereka juga unik. Tadi tadi saya juga ditanya gitu. Sebetulnya dulu tujuan hidupnya, saya dipanggilnya coach ya, coach Roni apa gitu. Saya bilang dulu saya dengan berubahnya cara pandang saya karena tadi ya dalam pengalaman hidup muncul rema gitu. Sebelumnya saya punya impian sederhana. Impian saya adalah membahagiakan orang yang membahagiakan saya. Yang sudah membahagiakan saya tentu orang tua saya, ya, keluarga saya. Tapi kemudian dengan berjalannya waktu kita berpikir, kok egois bener ya? Kelihatannya mulia. Kelihatannya mulia itu tujuan itu. Tapi kemudian saya berpikir, kok saya hanya melihat lingkungan hanya di situ-situ aja. Maka kemudian saya belajar lagi, wah tujuan saya apa? Saya bisa bahagia melihat orang lain itu bahagia karena saya bermanfaat buat mereka. Ya, saya menolong orang lain untuk bisa mencapai tujuannya. Nah, itu udah di luar lingkaran saya. Akhirnya siapapun kita bisa bantu untuk orang bisa mencapai tujuannya. Tentu tujuan yang baik, gitu ya. Nah, banyak orang itu bahkan tersesat di dalam pikirannya. Ya, di dalam pikirannya sendiri tersesat dia. Dulu ada salah satu sosiolog, ya, udah meninggal sosiolog. Dia bilang begini, dalam proses mencari Tuhan, orang itu setengah mati. Ya, kita mungkin dari kecil sudah dilahirkan di keluarga Kristen, kecil sudah sekolah minggu, ya, dan puji Tuhannya kita pegang satu-satunya kebenaran, tidak ada yang lain, ya. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak dilahirkan di keluarga Kristen?
Dan orang ini mencari Tuhan itu sampai terbentur-bentur ya, kejedot-jedot ya, berdarah-darah. Dia melihat pohon, dia pikir pohon itu adalah Tuhan. Dia kasih kain, dia sembah-sembah. Dia lihat batu, dia pikir batu itu adalah Tuhan. Ya, dia kasih kemenyan, dia sembah-sembah. Dan itu banyak ya, zaman animisme, dinamisme, dan kemudian bahkan sampai sekarang ada orang yang melihat matahari adalah Tuhan. Dia menyembah matahari misalnya begitu. Kita kan nggak pernah kepikir bahwa ternyata orang cari Tuhan itu setengah mati. Ya, karena kita mendapatkannya seolah mudah gitu. Kita sudah di jalan yang relatif mudah. Tapi orang yang tidak pernah menemukan Tuhan, bagaimana? Kasihan banget ya. Bagaimana tujuan hidupnya? Nah, orang dengan mudah bunuh diri gitu. Ini orang-orang yang tidak menemukan tujuan hidupnya. Bahkan kalau tapi yang bunuh diri itu anak Tuhan juga loh. Nah, itu sama seperti yang kita dengar ada orang itu jadi apa namanya, meninggalkan imannya gitu. Orang meninggalkan iman Kristen. Nah, kalau kita ngomong orang itu nggak punya iman, dia belum memiliki iman, dia nggak meninggalkan imannya, dia nggak pernah memiliki iman gitu. Dia baru sampai di taraf pengaminan akali gitu. Sebab kalau orang sudah punya iman, dia nggak akan pernah meninggalkan imannya, namanya sudah punya iman. Tapi kalau orang bisa, waktu orang Kristen sekarang sudah nggak Kristen lagi, dia meninggalkan imannya, nggak meninggalkan imannya, dia belum pernah punya iman. Ya, belum pernah punya iman yang benar begitu ya, belum pernah. Nah, jadi kembali gitu. Kenapa sih di antara kita kok banyak yang ngeluh gitu ya? Padahal ya anak Tuhan juga. Gitu ya. Kalau yang bukan Tuhan mungkin bukan anak Tuhan beda ya, tapi anak Tuhan ngeluh juga. Ya, kalau kumpul di lingkungan gereja yang diceritakan justru hal-hal yang membuat orang lain bukan semangat, orang lain ikut down. Ya. Nah, bersyukur sebetulnya kalau ada teman-teman yang sudah tahu ya hidup ini kemudian diarahkan oleh tujuan dan kita terus ke tujuan itu. Whatever apapun yang terjadi, kita nggak pernah bergeser dari tujuan iman kita gitu. Perjalanan kita ke satu misalnya ya, kalau kita bilang langit baru dan bumi yang baru, ke Yerusalem yang baru, itu nggak akan goyang gitu, nggak akan goyang. Dan bahwa kita kemudian pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, itu tidak membuat tujuan akhir kita berubah. Gitu. Ya, itu hanya sarana. Jadi ketika kita ditaruh, ditempatkan di satu tempat, ada orang yang mengeluh, itu adalah tempat di mana Tuhan beri kesempatan kita untuk menjadi alat membuat orang punya arah yang tepat. Ya, jadi kalau saya lihat ada orang yang sampai dalam taraf yang ekstrim ya, depresi gitu, sampai taraf ekstrimnya itu sampai bunuh diri. Yang saya sesalkan, yang saya kasihan adalah kok nggak ada orang-orang di sekitarnya yang punya hati gitu, ya, yang punya hati karena orang bunuh diri itu ada tanda-tandanya gitu. Orang depresi itu kan ada tanda-tandanya, ya. Dan harusnya orang di lingkungan terdekatnya, ya mungkin lingkungan keluarganya, lingkungan pergaulannya, mendeteksi itu dan kemudian memberikan hatinya gitu, kasih tadi ya. Orang-orang seperti ini dikasihi dengan tulus. Kalau nggak dengan tulus, nggak akan pernah bisa. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini mungkin dikasih hati, malah justru menyakiti. Orang-orang yang sudah frustasi begitu ya. Maka kalau kita sekarang masih punya prinsip kita berbuat baik supaya orang lain berbuat baik kepadaku, ya kamu nggak tulus lah. Ya, ya sorry to say, kelihatannya kok keras loh. Kok bisa begitu? Kan kita memang tujuannya begitu. Kita berbuat baik supaya orang lain berbuat baik kepada kita. Ya tapi itu nggak tulus. Sebab kalau kemudian orang lain tidak memberikan apa balasan yang baik sama seperti yang kita berikan, kamu kan sakit hati. Padahal seharusnya orang yang tulus, kamu berbuat baik kepada orang lain, walaupun orang lain boro-boro ingat,
kemudian orang itu malah satu saat nyakitin kita, kita nggak sakit hati dengan itu. Karena kita memberikan bantuan, memberikan kebaikan kita dengan tulus. Nah, orang-orang yang tadi melalui proses begitu, orangnya mengeluh segala macam, ini kan orang-orang yang dalam taraf mental yang masih belum matang. Gitu. Nah, mental yang masih belum matang, siapa yang bisa jadi mentor? Ya orang yang mentalnya sudah matang. Sebab kalau orang yang belum matang, ketemu dengan orang lain yang belum matang, berkumpullah ini setengah matang semua, nggak akan ada yang matang. Ya, yang terjadi orang yang berpikiran negatif, ketemu dengan orang yang berpikiran negatif, nggak jadi positif. Ini bukan matematika masalahnya. Ya, di mana negatif kali negatif jadi positif, ini enggak. Yang terjadi double negatif. Ya. Begitu orang ngomongin orang lain, si itu begini ternyata, wah betul, itu orang itu wah begitu, wah tambah benci sama orang itu. Ya, enggak, kemudian justru dinetralisir, sebetulnya nggak begitu loh. Orang itu keluarnya aja kelihatan begitu, tapi sebetulnya hatinya nggak begitu, dia baik sebetulnya. Ya, yang tadinya mau niatnya mau uh, menjelekkan orang lain jadi berpikir ulang, oh ternyata saya salah ya, saya menilainya mungkin salah. Saya melihatnya begitu, ternyata orang lain mengatakan tidak begitu misalnya, dinetralisir. Nah, jadi um, pertanyaannya mengapa gitu ya? Banyak di antara kita yang begitu. Mengapa begitu? Ya karena memang tingkat kematangan orang berbeda-beda. Gitu. Dan sayangnya orang belum matang rohaninya, ya orang belum matang rohaninya karena banyak juga yang tidak memberikan lingkungan yang sehat supaya supaya dia bertumbuh dengan baik, sudah keburu mengambil keputusan yang keliru. Sudah keburu mengambil keputusan yang keliru. Dan ini yang bahayanya kan semakin putaran dunia ini makin cepat ya. Dalam arti apa? Teknologi makin cepat. Ya, apa-apa serba cepat, serba instan. Orang itu tingkat kesabarannya itu makin tipis. Makin tipis, makin tipis. Beda ya. Kalau kita orang dari Jakarta, saya dari Jakarta nih, terus pulang ke kampung gitu. Kayaknya jam itu putarannya lebih lambat. Langsung slow down gitu. Ya, langsung melambat putarannya. Nah, orang-orang yang ada di lingkungan yang semuanya serba cepat, kemudian dituntut untuk belajar matang mentalnya secara cepat tuh nggak bisa ternyata. Yang terjadi orang frustasi, ya karena tuntutan pekerjaan, ya, tuntutan tugas, tuntutan macam-macam lah. Akhirnya dia ambil jalan pintas. Maka sekarang pertanyaannya jangan mengapa, ya, tapi bagaimana kita bisa menjadi alat yang dipakai untuk bisa menolong orang-orang yang buat saya layak dikasihani. Justru bisa masuk. Ya penginjilanmu mungkin susah kalau orang itu semuanya baik-baik saja. Ya, coba Yanti pikirkan, gimana kamu mau cerita mengenai kebaikan Allah justru kepada orang yang sudah sukses ya, nggak pernah ada masalah ekonomi, semuanya baik, badannya sehat. Susah kita ngomong hal-hal yang eh, baik kepada orang yang nggak seolah-olah nggak butuh Tuhan, semuanya hidup ini berjalan lancar aja ya. Itu justru lebih susah kita menginjil. Tapi orang-orang yang justru dalam keterpurukan, yang susah, yang sakit, yang butuh pertolongan, itu lingkungan yang kondusif untuk Injil atau kabar baik itu diberitakan. Kita kan bawa kabar baik. Seolah-olah kabar baik itu jadi nggak baik kalau orangnya udah lebih baik. Ya, apalagi kita misalnya posisinya kita bawahan, kita kondisi ekonomi juga tidak sebaik atasan, ya. Terus kita mau nginjilin atasan kita, itu setengah mati. Ya, karena atasan posisinya udah lebih sehat, lebih baik, ekonomi lebih matang, semuanya berjalan bagus. Nggak kondusif untuk kita bisa menginjili orang-orang seperti itu. Tapi orang-orang yang dalam kondisi tadi banyak mengeluh karena hidupnya berat, itu suasananya sangat kondusif untuk Injil diberitakan. Ya, jadi kalau Yanti sering lihat begitu, wah mungkin memang pintunya dibukakan untuk penginjilan masuk. Ya, untuk membuat orang lain jadi matang rohani, matang mentalnya jadi kuat, tidak mudah menyerah dalam hidup. Itu Yanti, ya terima kasih pertanyaannya ini memang
berat ya. Ini pertanyaan banyak psikologis ini. Oke, ya Ya, yang ya. Nah, ini sedikit apa itu? Tapi tidak disamakan dengan mengeluh di itu Yanti ya. Yang Rasul Paulus tulis di Roma 8 ayat 23. berbeda. Di dalam daging ya. Iya, Eh, jadi ada kata mengeluh di situ. Roma 8 ayat 23 dengan 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 2. Jadi itu beda. Rasul Paulus dengan rekan-rekannya itu juga mengeluh karena mengeluhnya bukan secara jasmani yang tadi disampaikan oleh mentor kita, tapi itu karena mengeluhnya ingin mengenakan tubuh kemuliaan, ya, tubuh kemuliaan gitu, ya, bukan karena menderita jadi dia mengeluh gitu kan, tapi dia rindu mengenakan tubuh kemuliaan karena tubuh kemuliaan itulah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya betul. Jadi mengeluhnya Paulus itu karena perjuangan melawan dagingnya. Karena dagingnya itu nuntut terus. Ini kan daging ini minta dipuaskan terus. Jadi perjuangannya nggak ada habisnya. Ya, beda dengan orang yang nggak punya tujuan hidup yang jelas gitu. Sehingga Nah, itu dalam tandingan ini tidak selesai jangan-jangan ya. ya itu betul Mas Roni. Jadi itu karena orang itu belum menemukan sumber mata air yang sesungguhnya. Nah, Itu tadi di awal langsung jawabannya tepat itu. Jadi karena dia belum mengerti arti hidup sesungguhnya tuh. Gitu. Kalau belum itu eh, ya orang yang terus mencari itu dia akan terus eh, melakukan segala sesuatu kan gitu. Dalam konteks biasanya juga kita lihat menghalalkan segala sesuatu. Kalau lihat pertanyaannya eh, apa Yanti ini, dia kan bilang eh, kalau melalui proses itu kita mengeluh bahkan ada yang sampai bunuh diri. Ini kebetulan saya sedang membimbing ya, ada anak teologi yang mengambil judul depresi. Nah, depresi yang paling ujung itu bunuh diri. Dan yang menarik yang kita ambil tuh orang Kristen bunuh diri. Dan yang menarik di situ ada salah satu pendeta bunuh diri. Nah, ya saya pas lihat dengar pertanyaannya tadi itu langsung saya bilang, wah, ini bagus. Sebenarnya nyambung dengan bahan kita kemarin, hari ini tuh bagus. Ini nggak tahu, ya bukan nggak tahu sih ya Mas Roni ya. Pasti Roh Kudus bekerja ya. Ketika orang belum menemukan sumber mata air itu, dia terus cari sumur. Dan orang yang cari sumur pasti kayak orang Filistin. Dia rebut sumur orang. Dia pukulin orang. Dia berantem sama orang. Sampai ketemu Rehobot. Tidak ada lagi perkelahian. Nah, itu sumur. Makanya lagunya di sumur Tuhan. Ya, bisa lah saya nyambung-nyambungin begitu ya. Nah, teman-teman itu kalau mau saya juga jawab TikToknya Dorcas tadi. Menarik loh, menarik. Menarik. Ini bagus nih, pas ini Dorcas, pas ini kita bahas, kita kupas, kita kulitin itu barang. Kadang-kadang orang itu ada dalam posisi yang lemah. Nah tadi Pak Roni bilang kan, gimana kita mau nginjilin bos kita, wong kita aja secara materi, mungkin secara kualitas skill gitu, tidak lebih baik dari dia, bagaimana caranya gitu, ya kan? Nah, jadi orang selalu ingin mencapai dan mencari posisi di mana dia punya bargaining. Bargaining itu teman-teman adalah daya tawar namanya ya, daya untuk bisa lebih, untuk bisa melawan orang itu bergain gitu ya. Orang mencari itu. Mereka tidak tahu bahwa dunia ini itu di bawah penguasa angkasa yang ribuan tahun lebih pengalaman, bahkan dia udah injak surga, kita belum, gitu. Sudah bayangkan nggak, gitu. Jadi kita harus berguru kepada orang yang kira-kira gimana, kira-kira ya lebih hebat dari itu, yang katanya apa, segala kuasa, penguasa, kerajaan
dan kuasa itu, kekuatan itu diletakkan di bawah kakinya. So, ini menarik nih Mas Roni. Soalnya pertanyaannya melankolis. Dan itu terus terang aja, jangankan teman-teman, kita juga dalam hal-hal kecil masih hadapi itu. Ya, kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang kita hadapi. Nanti nyerempet ke yang Pastor Lepri bilang tadi gitu ya. 2 Korintus 5 ayat 4 itu kan bilang kita ini merasa apa? Katanya apa? Tertindih di bawah tekan, apa? Dia bilang mengeluh di bawah tekanan gitu. Mengeluh karena merasa tertekan. Saya lupa ya ayatnya gimana tuh. Karena beratnya tekanan. Oh, tuh coba. Mengeluh karena beratnya tekanan. Coba teman-teman. Itu kan konteksnya umum banget gitu. Tergantung ya. Itu tergantung kita melihat apa yang kita harapkan dan bagaimana kita memandang diri kita. Oke, dari situ saja dulu ya. Kalau kita memandang diri kita begitu lemah, tak berdaya gitu ya, kita sulit untuk masuk di dalam setiap keadaan. Jadi sama-sama yang klip itu, Dorcas. Susah gitu. Gimana seorang istri yang katanya tidak tamat sekolah, terus kemudian dia hanya di rumah, ya suaminya bisa selingkuh aja, ya kan? Dan suaminya bisa semena-mena bilang, ya udah cerai kan gitu. Seolah-olah nggak punya kekuatan. Come on, guys. Kita kan harga kita karena kita apa? Karena kita itu menjadi punya identitas baru di dalam Kristus. Itu makna hidup tuh. Jadi makna itu di sini kita berkali-kali harus ketemu itu. Saya jawab ke Dorcas ini. Saya jawab bahwa Tuhan itulah duniaku. Harus ketemu itu. Tuhanlah duniaku. Tidak ada apapun dan tidak ada siapapun yang kuingini lebih daripada itu. Itu harus ketemu. Kalau nggak ketemu, mau setinggi apapun, mau selebar apapun, saudara mengembang ke kiri dan ke kanan, kata itu. Nggak akan puas, akan cari. Dan saudara akan merasa kalah di dalam apa? Di dalam perhelatan hidup dunia ini. Akan rasa. Nah, itu satu ya. Posisi diri jadi penting. Status diri jadi penting. Bagaimana kita menilai diri kita? Kalau orang tidak sampai pada posisi bahwa aku punya identitas baru dalam Kristus dan Kristus adalah duniaku, tidak siapapun dan tidak apapun yang akan memuaskan dahaga jiwaku, sehingga aku menemukan kelegaan itu akan ketemu masalah dalam hidup. Gitu, akan ketemu. Bukan berarti bahwa kalau sudah demikian masalahnya tidak ada. Oh, masalahnya beda. Terus masalah apa, Pak? Masalah yang membawa engkau mengerjakan kemuliaan kekal untuk sampai ke Yerusalem baru. Itu masalahnya. Ya kan? Gitu ya, bukan masalah lain. Terus masalah lain itu apa, Pak? Masalah yang membuat kita putar-putar kiri kanan seperti benang kusut, diputar-putar balikkan oleh penguasa angkasa dunia ini, gitu. Contoh, semua keinginan-keinginan yang timbul dari mata, dari keinginan daging, gitu kan? Itu semua yang demikian dipalsukan saja, bukan dipalsukan ya, ditipu gitu, ditipu ya. Ditipu kita, padahal itu adalah kepalsuan, gitu. Kita mutar-mutar di situ, itu masalahnya. Masalah itu akan membuat kita mengeluh dalam tekanan yang berat, gitu. Nah, tetapi kalau kita kemudian bilang, enggak, I'm a new creation in God, 2 Korintus 5 ayat 17 kan? Saya kewargaanku bukan dari sini, tapi dari surga, Filipi 3 ayat 20. Kalau hidup ini berakhir hari ini, saudara nggak perlu yang lain-lain. You are new creation in God, gitu. Anda punya identitas baru dalam Kristus, kan? Gitu. Jadi gitu. Saya hubung-hubungkan sekaliannya dengan yang Dorcas tadi, gitu ya. Bahwa kita kemudian Tuhan membawa kita kemana, gitu ya. Tuhan memberikan kita apa yang harus kita tanggung jawab, gitu ya. Tadi saya bilang apa? Kemudian Tuhan membawa kita, jawab apa itu?
Soalnya jawaban itu tiba-tiba muncul juga tadi. Jadi saya ingin membacanya. Kita masih ada waktu, jadi bentar. Saya jawab tadi. Jadi ujian, kalau kita semua yang kita lewati jadi ujian, apakah sungguh Tuhanlah satu-satunya dunia kita. Jadi hal yang kemudian kita lewati itu, Pastor Lepri jadi pastor, jadi pendeta, jadi wakil gembala. Hal yang terutama di dalamnya adalah untuk menjadi ujian, selalu jadi ujian. Ya, hidup ini adalah bukan hanya kesempatan. Enak tuh nyanyi lagu itu. Tapi kalau udah masuk hidup ini adalah ujian, menjadi menarik gitu. Apapun yang kemudian kita lewati ketika kita memalingkan hati kepada Tuhan, maka itu ujian. Ujian untuk apa? Untuk buktikan bahwa benar-benar Tuhanlah duniamu. Ya, kekayaankah? Kan, penderitaankah katanya? Kekuranger gitu kan? Makanya ada ayat yang siapa? Salomo ya. Yang bilang, Tuhan, aku minta satu katanya ya. Jangan kau berikan ini, jangan kau berikan ini, ya kan? Jangan kau berikan kekurangan supaya katanya apa? Aku meminta-minta, atau terus jangan kau berikan kelimpahan supaya aku tidak menghargai namamu, apalah gitu ya. Jadi dia lihat bahwa dua sisi ini adalah ujian untuk melewati itu. Nah, tapi balik ke tadi ya. Pertanyaannya sekalian, ada kan pertanyaan Mira juga tuh di bawahnya. Mengapa gitu ya? Mengapa banyak di antara kita kalau melalui proses itu kita mengeluh? Keluhan sebesar apapun, kecil atau besar, itu tergantung dua tadi. Kita memposisikan diri sebagai apa, dan harapan kita seperti apa. Itu gap itu yang menjadi itulah problem. Itulah problem. Itu yang membuat kita tuh mengeluh. Coba tanya orang yang nggak mengeluh itu begini, ya gue anak Tuhan. Hidup yang kulewati ini adalah ujian. Jadi ketika datang pencobaan, dia melihat bahwa ini adalah ujian, gitu. Terus itu kalau datang, dan dia nggak membuat masalah sendiri. Masalah sendiri itu seperti apa? Dia akan melihat dirinya, ya saya ini ciptaan baru di dalam Kristus. Saya ini harus melihat hidup saya cukup, gitu. Dan saya tidak memiliki, saya harus mematikan ya hal-hal yang membuat diri saya memuaskan keinginan saya. Begitu saja. Jadi dia tidak membuat dirinya berat gitu, ya. Nah, kita mengeluh dalam proses itu, ya, karena kita punya mimpi sendiri. Ya, nah mimpi itu ada dalam pikiran kan, dalam pikiran. Makanya pikiran ini harus dibentengi. Ini temanya malam hari ini kan. Pikiran ini harus dibentengi supaya pikiran ini itu nggak membuat sesuatu yang kemudian membuat kita jauh dari posisi kita sebenarnya gitu sebagai anak Allah. Kita mengeluh kalau semua bayangan-bayangan yang hubungannya dengan memuaskan keinginan, ya, keinginan daging kita, itu kita ikuti, pasti membuat mengeluh karena gapnya semakin besar, gitu. Ya, jaraknya semakin besar sehingga kita mengeluh. Saya tanya Yanti, keluhan apa yang paling biasa, paling sering Yanti rasakan? Kan kamu tanya, mengapa banyak di antara kita, memang pakai kata kita di sini, tetapi kita itu berarti termasuk kau, toh? Kalau melalui proses itu kita mengeluh, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Nah, pasti bukan Yanti nih, karena Yanti masih ada di sini, kan? Nah, tidak ada yang sampai bunuh diri, kan? Nah, apa yang paling membuat Yanti mengeluh? Coba, ada nggak? Atau tidak ada yang membuat Yanti mengeluh? Ada, Bapak. Ada, contoh aja. Tugas kampus, terus kemarin itu ini ibu suruh kumpul tugas,
sebenarnya pertama Ibu chat ini kumpul tugasnya jam 3, cuma hari Sabtu jam 3. Nah, kemudian pas kemarin hari Senin Ibu suruh kumpulnya jam 3. Jadi marah, di situ mengeluh. Gitu. Mungkin itu salah satu yang saya ambil, tapi masih banyak yang kalau melalui itu proses pasti mengeluh. Kalau ketemu teman-teman baru cerita tentang maksudnya masa depan pasti mengeluh. Tentang masa depan. Oke, ada dua hal berarti kan? Ada dua hal, yang praktis sama yang imajinatif. Yang praktis dulu, ya. Jadi mengeluh karena mengeluh karena urusannya dengan panggilan sebagai mahasiswa, kumpul tugas. Gini loh, ibu dosen itu juga manusia dan dia juga pernah kuliah. Jadi kalau dia bilang kumpul jam segini, itu tidak mungkin barang yang mustahil, nggak mungkin. Dia sudah tahu, dia sudah paham. Jadi perkiraan saya kenapa saudara mengeluh, karena ada hal-hal lain di dalam situ yang saudara sisipkan. Contoh. Kalau seandainya ya ibu itu bilang tugas jam segini, itu pasti sudah dia takar dan dia ukur kan ibu itu, dosen itu, dia pasti pikir bahwa mahasiswa saya harus saya didik untuk berhasil. Nggak mungkin untuk menghakimi supaya saya kasih nilai. Enggak kan? Menguji artinya untuk naik tingkat, untuk mencapai satu kualitas, pasti begitu. Kebetulan nih baru bahas tadi juga. Kenapa kamu mengeluh? Karena kamu ada dua. Kamu merasa udah langsung tidak mampu. Padahal yang namanya belum dikerjakan, belum dijalani, jangan pernah menyerah. Ya kan? Kan? Kalau orang mahasiswa, saya juga mahasiswa itu. Ya kan? Kan itu hanya daya itu yang harus masuk. Yang kedua, mungkin kamu ada sisipan-sisipan yang lain. Misalnya, sebenarnya tugas itu sudah lama dikasih. Misal, terus kamu urut-urut bagaimana. Yang kedua, mungkin kamu sisip ada aktivitas lain yang kamu masuk. Waduh, ini ibu kasih ini, padahal kita mau main futsal nanti sore, terus mau kunjungi tuh pantai nanti sore, misalnya. Itu contoh saja, ya, contoh. Karena itu juga kita juga ya sudah alami itu. Banyak sebenarnya tugas-tugas itu sebenarnya tidak di luar batas kita sebenarnya, ya. Kita mengeluh karena kebanyakan nih secara general ya, kita punya agenda lain. Itu satu, ya. Yang kedua, kita mengeluh karena kita tidak mengetahui itu posisi diri bahwa kita bisa. Saudara dan saya, kenapa bilang saya bisa? Karena you punya identitas baru dalam Tuhan. Dan kalau punya identitas baru dalam Tuhan, itu namanya Tuhan Yesus. Dan dia bilang, Immanuel, I will with you forever ever. Aku akan selalu bersama dengan engkau. Ebenezer, sampai hari ini dia tetap bersama dengan saya. Kan? So, apa yang tidak mungkin? Ya, kalau Tuhan yang bilang tidak mungkin, baru saya bilang stop. Kan gitu. Ya, ada dulu mentor saya ya. Saya bilang, gimana ya caranya supaya kita tidak seolah-olah melampaui bos gitu ya. Kita kerjakan ini, takutnya dibilang, wah kamu kenapa? Too many things you do. Kamu lakukan terlalu banyak hal. Ini buat saya. Gimana caranya untuk tahu itu, supaya kita tahu ini batasan kita. Dia bilang, kamu loncat-loncat, seperti loncat-loncat, sampai kepala kamu kena itu plafon di atas. Baru tahu bahwa, ini udah puncak. Baru tahu, itu batasnya. Kalau tidak, malah sebaliknya. Kamu pikir kamu udah melakukan, padahal dia bilang, wah kamu ngalas ya, kurang kreatif. Nah, jadi cara kerja itu adalah seperti loncat-loncat sampai kena plafon, kena ceiling di atas. Oh, baru kita tahu, oh ini sudah batas. Jadi kepala kita yang kena. Kita yang harus tahu. Gitu. Ya. Nah, itu ya. Jangan mengeluh. Nah, mengenai yang fantasi tadi itu, masa depan. Masa depannya, ya Allah itu tidak merancangkan rancangan yang jahat kan, tapi rancangan yang hari depan yang penuh dengan harapan. Hari depan kita itu kita sudah ketemu, yaitu di dalam Tuhan gitu. Semua yang kau akan lewati, jadi mahasiswa, nanti siapa tahu setelah jadi mahasiswa jadi dosen, atau kerja di mana, di instansi atau profesi yang lain gitu ya, atau di marketplace yang lain gitu kan.
atau di ladang Tuhan, itu adalah ujian untuk membuktikan bahwa sungguhkah Tuhan itu satu-satunya duniamu, atau kau masih mencari dunia yang lain. Itu. Jangan seperti murid-murid ketika Yesus disalibkan, mereka kembali ke dunianya kembali masing-masing. Ya, untunglah mereka orang-orang yang dipilih, ya, sehingga bisa mereka ketemu dan berkumpul kembali. Itu ya tambahan saya. Silakan, Bapak Roni. Ya, jadi kisah tadi ya yang Pak Hein sampaikan, ada pendeta yang bunuh diri begitu ya. Itu dan memang kalau kita lihat memenuhi cerita tadi, ada orang yang mengalami kepenuhan hanya di pikiran dengan pengetahuan, tapi tidak dijaga, tidak ada arah kompas dari hati nurani gitu. Kalau saya lihat ya, dia lucu juga kalau kita lihat, lucu dan kasihan, karena kalau kita baca kisahnya di Amerika itu, dia sempat mengkhotbahkan mengenai depresi ya, bahwa dia masih menjawab ada harapan dan sebagainya, tapi 2 minggu setelah itu dia sendiri yang bunuh diri begitu ya. Kalau buat saya istilahnya itu obesitas pengetahuan. Jadi wah, di sininya banyak sekali ya. Dan di situ dicerita bahwa dia itu kalau mau mempersiapkan khotbah, dia sendiri sudah depresi. Ya, jadi memang sangat panik kalau mau khotbah, begitu buat dia tekanan besar sekali gitu, beban yang sangat berat. Karena mengandalkan semuanya sendiri gitu. Ya, tidak banyak mengandalkan Tuhan. Jadi ya kasihan juga. Tapi it happens ya, itu terjadi. Begitu. Nah, yang pertanyaan dari Mira, banyak orang yang mau mencapai target atau tujuannya, tetapi proses untuk mencapainya cukup lama. Ya, bagaimana orang bisa bertahan supaya bisa sampai selesai itu, walaupun itu lama. Kapan hari kita pernah baca dan pelajari sama-sama ya, ada tiga ujian kesetiaan. Ini kan ujian kesetiaan. Nikmati memang prosesnya, tapi di situ kita diuji. Satu, dalamnya persoalan ya. Dalam satu persoalan yang sama, kalau tingkat kedalamannya itu let's say hanya sejengkal, kita masih bisa lewatin gitu ya. Oh, tapi kalau dia tingginya mungkin 1 lutut, sudah mulai agak sulit. Naik lagi sepinggang mungkin gimana ya. Sampai kita kelelep gitu ya. Napas saja susah begitu. Itu tingkat kedalaman ujian kesetiaan. Yang kedua adalah tingkat lamanya waktu dalam ujian itu. Kok kalau sebentar sih saya oke, walaupun berat masalahnya, tapi kalau sebentar saya pasti bisa ngatasi gitu. Tapi ini nggak berat-berat amat, tapi kok ya nggak selesai-selesai gitu ya. Irritating itu menjengkelkan sekali karena terus saja ada. Ya, dan ini muncul banyak di orang yang sudah berkeluarga. Jadi kalau yang belum berkeluarga, banyak berpikirlah sebelum berkeluarga ya. Karena begitu salah pilih jodoh, itu di rumah itu irritating yang muncul ya. Misalnya istri yang, aduh ngomong terus nggak ada habisnya ya. Baterainya nggak bisa habis, pakai Duracell kali gitu. Nggak ada habisnya. Atau sebaliknya gitu. Suaminya yang nyebelin gitu ya. Ujiannya kapan selesainya gitu. Nah, selesainya kalau sudah meninggal kok. Panjang bener itu waktu menunggunya. Jadi ujian kesetiaan yang ketiga adalah apa? Dihadapkan kepada alternatif yang lain gitu. Ada pilihan yang ditawarkan. Nah, itu orang bisa bergeser gitu. Tadi misalnya ya, contoh ya, moga-moga di sini di Indonesia udah nggak ada lagi, tapi dulu sempat ada isu-isu lah ya. Isu-isu itu orang kalau mau naik jabatan, apalagi di pemerintahan, kalau kayaknya sih gitu, kalau minoritas ya, orang agamanya bukan agama mayoritas, itu sulit untuk naik jabatan dalam satu titik mentok begitu. Ya ada pilihan, ada alternatif. Alternatifnya apa? You harus ganti di KTP, itu ganti agamanya. Dan diambil gitu. Dia tinggalkan
Karena dia pikir ya hanya sekedar di KTP itu saja, persoalan selesai gitu. Dia nggak mikir bahwa di balik kubur itu ada persoalan lain yang lebih serius gitu. Nah, jadi kembali kalau ke situ, ini salah satu ujian terhadap kesetiaan lamanya waktu. Kalau kita bisa menikmati bahwa ini adalah proses yang Tuhan berikan, sementara hidup kita milik Tuhan, tenang aja. Kalau hidup kita milik Tuhan, Tuhan bela dong, ini miliknya dia kok, gitu, milik Tuhan kok. Nah, persoalan sebetulnya adalah pertanyaan baliknya nih. Bagaimana kamu tahu bahwa proses ini memang untuk membentuk kita dan kita harus jalani dengan baik dan bukan karena kekeras kepalaan kita. Karena ada yang kita diuji hal yang sama. Kenapa? Karena kita nggak lulus-lulus di situ. Karena apa? Kebebalan hati kita, kedegilan hati, keras tengkuknya kita, kebodohan kita untuk terus berkutat di situ. Ya akhirnya nggak lulus-lulus. Kalau nggak lulus-lulus dikasih ujiannya yang sama terus. Nah ini yang mesti kita cek. Apakah kita bukan sumber masalahnya sehingga ini lama gitu. Tapi memang Tuhan sedang berikan kita uh, cara untuk kita makin dewasa gitu. Ya, jangan sampai karena kebodohan kita nggak mau dengerin nasihat orang ya. Padahal ini orang yang memang kita lihat dari sisi kerohaniannya memang bagus dekat dengan Tuhan dan sebagainya sehingga bisa jadi Tuhan bicara melalui orang itu gitu. Oh, tapi kita sendiri yang keras kepala nggak mau dengerin nasihat orang ya akhirnya jatuh ke ujian-ujian seperti ini gitu ya. Orang bolak-balik ditipu lagi, ditipunya karena apa? Sebetulnya keserakahannya diri sendiri, dia pengen sesuatu yang buat kita itu too good to be true gitu ya. Sesuatu yang nggak mungkin lah masa sih modal cuman 100 untungnya 1000 misalnya gitu ya. Itu sudah kejebak dalam keserakahannya dia sendiri, makanya banyak orang yang jatuh dalam dalam gaya hidup ingin ngikutin gaya-gaya sultan gitu sehingga ketipu dalam skema skema penipuan. Ya, di Indonesia ini banyak banget tuh yang kena penipuan skema Ponzi. Ponzi itu sebetulnya kamu pengen dapat uang banyak ya dengan cara-cara yang nggak logis gitu ya nggak logis. Misalnya ini kan kalau nggak disampaikan bisa jadi pada kejeblos. Orang ditawarin begini, kalau naruh uang di bank itu kalau deposito itu cuma dapat 3-4% ya 3-4% setahun gitu. Wah, kalau ikutan bisnis ini bisa sampai 10% setiap bulan loh. Ngapain? Kamu nggak ngapa-ngapain, udah nggak kerja, yang kerja orang lain, kamu store aja. Ya, kalau store 1 juta, dapat setiap bulan 100.000 gitu. Itu sudah nggak masuk akal gitu ya. Gimana caranya gitu? Setiap bulan bisa dapat 10%. Gede banget itu. Yang terjadi apa? Orang yang store di, di deretan bawah, ya, itu untuk ngasih dana ke yang di atasnya. Piramida namanya, skema piramida. Begitulah. Sampai satu titik apa? Orang sudah mulai kesulitan mendapatkan anggota baru. Sehingga duit storannya itu mulai seret. Sehingga bayaran ke orang-orang yang di atas itu juga mulai seret. Mulai kemudian kebuka bahwa ini sebetulnya bukan bisnis yang real, bukan bisnis yang sehat. Ini cuma muterin duit dari anggota-anggota yang baru. Ya, yang kasihan yang mana? Ya, anggota-anggota yang terakhir yang baru masuk belum sempat menikmati dana dari orang lain yang akan masuk, tapi sudah keburu ditangkap, ya bisnisnya dibubarkan, orangnya baru masuk bui. Nah itu kejadian seperti itu. Jadi coba dilihat orang kok prosesnya lama banget nggak selesai-selesai ya. Cek kalau itu memang betul dari Tuhan nikmati. Tapi itu karena kalau kebebalan hatimu sendiri lebih baik bertobat supaya prosesnya tidak terus-menerus berlangsung karena kitanya nggak sadar diri. Ya, kira-kira begitu Mira jawabannya. Semoga bisa ditangkap dengan baik. Terima kasih Bapak. Nah, cara
caranya untuk ini ya, caranya untuk bisa tadi enjoy the process ya, menikmati proses itu. Nggak mungkin kita bisa nikmati proses itu, hati kita bisa nikmati, batin kita bisa nikmati, kalau itu tidak seirama sama batin itu sendiri. Nggak mungkin itu. Teman saya yang di samping ini, ya, pasti kasih tahu, nggak bisa dinikmati, gitu. Pasti gelisah nih jalaninnya, gitu. Pasti gelisah jalaninnya. Sebaliknya, seolah perjalanannya terjal, gitu, seolah. Tetapi ada jejak-jejak yang kita bisa konfirmasi bahwa Allah ada di setiap pit stop. Itu kelihatan, gitu. Kita bisa konfirmasi dan dia berbicara, lihat ya, tuh Tuhan hadir, gitu. Aku hadir. Itu kelihatan. Jadi teman-teman tahu nggak? Perjalanan seorang percaya itu adalah jejaknya Kristus. Itu tidak bisa ditawar-tawar, gitu. Kamu dipanggil untuk mengikuti jejaknya, gitu. Dan jejak Kristus itu adalah jejak yang membawa kita kepada iman. Dan iman yang sampai sempurna. Nah, itu namanya jejak iman Abraham. Nanti saudara baca di Roma pasal 4. Ada jejak iman Abraham. Kita harus ikuti jejak Kristus, dan Kristus membawa kita kepada iman. Ya, Roma 12. Dan memimpin kepada supaya iman kita menjadi sempurna. Nah, seperti apa iman itu? Jejak imannya Abraham. Yang diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran, gitu. Dan bukan Abraham saja, ya. Roma 4 ayat 3, ayat 23 sampai 25, bukan Abraham saja yang kemudian dikatakan dibenarkan karena itu, tapi kita juga. Ah, itu jejak iman Abraham. Jadi untuk enjoy the process, untuk kita bisa menikmati proses itu, Mira, kita tadi itu penjelasannya jelas loh, ya. Jangan sampai nih kita sebenarnya sedang jalan di jalan yang bebal itu. Nah, saya tiba-tiba teringat tadi mengenai perjalanannya Yusuf. Yusuf itu menikmati proses. Ada nggak titik-titik di mana Yusuf bisa keluar dari jalurnya Tuhan, gitu ya, rencananya? Ada loh. Itu pas Tante Poti itu, bisa. Kemungkinan dia bisa, tapi dia punya apa? Dia punya benteng dalam pikiran. Nah, kita kembali ke judul ya. Itu penting. Sebenarnya ini pertarungannya di dalam pikiran kita. Ya, bentengnya di pikiran. Tadi Elsa udah kasih di situ ya. Kita manusia yang ada di dalam kemah yang fana ini, yang sementara ini, pasti mengeluh dalam hati. Itu yang Roma 8 ayat 23, ya, 2 Korintus 5 ayat 4. Kita pasti mengeluh dalam hati dengan beratnya tekanan. Itu normal. Itu malah normal kehidupan kita seperti itu. Kok normal, Pak? Loh, itu mengerjakan kemuliaan kekal yang mengatasi segala-galanya. Bagaimana nggak normal? Ya kan? Itu yang menjadi orientasi loh, saudara. Ya kan? Kemuliaan kekal yang mengatasi segala-galanya itu. Ya. Gitu. Yang lebih besar, sorry ya. Jadi kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Kalau di 2 Korintus 4 ayat 17 itu kan. Penderitaan sekarang ini itu mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Ya, kalau di 2 Korintus 3 dibilang kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu. Nah, saudara udah tahu kan? Kemuliaan apa yang mengatasi segala sesuatu? Yang membuat segala sesuatu yang lama itu berlalu. Dan yang lama itu dan yang baru itu datang, gitu. Itu yang menjadi target, gitu. Ya. Makanya kalau kita di dalam hidup ini bilang target saya apa ya? Target saya dan saudara adalah satu, ya, melihat kemuliaan itu. Musa sejak ribuan tahun yang lalu bilang sama Yahweh Elohim, aku mau melihat kemuliaan itu. Dia tidak lihat. Dia bilang kau mati nanti, ya. Tapi di dalam Yesus, ketika Yesus ketemu dengan Musa, wah, Yesus cahaya kemuliaan. Kita ini dibilang di 2 Korintus 4 ayat 6, ya.
ayat 6 ya, teman-teman. Ya, dari dalam gelap terbit terang. Dan Allah memberi di dalam hatimu, katanya apa? Terang. Itu. Supaya kau dapat memiliki pengetahuan akan kemuliaan Allah. Itu yang kita nih, ya. Saudara mahasiswa kah, saudara orang kerja atau apa, ya itu. Kita nah, itu yang membuat kita pasti enjoy the process. Gitu. Mira ya. Kita bisa enjoy prosesnya kalau kita punya itu, agenda itu, rancangan itu. Kalau tidak rancangan itu, pastilah saudara, ya. Ya udah ya, di dalam hati itu ya gelisah gitu ya, ditandai dengan kegelisahan gitu ya, ditandai dengan apa, tidakkah engkau mukamu berseri-seri kalau engkau sedang berbuat baik? Nah, artinya apa? Kita murung gitu. Gitu ya, kan. Nah, hal-hal gitu kita bisa, jadi harus diuji gitu ya, jangan sampai itu Pastor Roni tahu nggak, saya ketemu tuh dengan pendeta-pendeta yang main robot. Ketemu pendeta-pendeta di Jakarta yang ikut trading itu. Wah, hari ini ada di penjara. Ini online jadi pasti orang juga dengan. Iya, tiga kali bayaran lancar. Bulan keempat stop. Nah, itu artinya kalau tadi untung 10% satu bulan, berarti kembali 30%. Ya, greedy kan, serakah. Pokoknya gini saudara, sebenarnya ukurannya ada. Nah, itu ada di mana tuh mengukurnya? Ada di sini, di pikiran kan? Di pikiran. Nah, makanya gini, persenjatailah pikiranmu dengan cara demikian. 1 Petrus 4. Iya itu, persenjatailah pikiranmu dengan cara demikian. Jadi kita harus, cara membentengi pikiran yaitu dipersenjatai. Gitu. Dengan apa? Pengetahuan akan kebenaran. Gitu. Makanya Paulus sudah buat apa skema itu kan, bahwa di dalam batinku aku suka hukum Allah. Kita itu karena apa? Karena ada Holy Spirit. Dia suka. Orang Yahudi nggak suka. Dia suka ritual agamawi. Karena dia nggak terima Roh Kudus di dalam dirinya kan. Nggak terima anak, Roh Kudus nggak dimeterai kan. Roh Kudus nggak berdiam. Nah, ya kan? Paulus bilang, di dalam batinku aku suka hukum Allah. Dia suka karena ada Roh Kudus di dalam. Tetapi di dalam tubuhku, anggota-anggota tubuhku, ada hukum-hukum lain yang berjuang melawan. Hukum apa itu? Memuaskan keinginan daging, gitu. Memuaskan keinginannya, itulah hukum itu. Jadi dia terus, dan itu diprovokasi oleh iblis dan sekutunya, gitu. Nah, tetapi katanya di dalam anggota tubuhku ada hukum-hukum lain yang berjuang melawan. Kalau Petrus bilang melawan jiwa, kalau Paulus bilang melawan hukum akal budi. Hukum akal budi. Gitu. Petrus bilang jiwa, Paulus bilang hukum akal budi. Berarti semua yang keinginan sebenarnya tabrakannya sama akal budi pikiran dulu. Gitu. Jiwa itu bicara pikiran juga kan, perasaan juga. Makanya Petrus kasih solusi kan. Solusinya Petrus apa? Kamu harus katanya sebagai perantau atau pendatang di dunia ini, baru kamu dapat melawan keinginan daging itu yang berjuang melawan jiwa. Gue bilang mantap juga, benar juga ya. Coba uji. Dia coba ayatnya berapa itu, Pastor? 1 Petrus berapa ya? Berjuang melawan jiwa, searching berjuang melawan jiwa. Gitu. Jadi caranya untuk berjuang melawan jiwa itu menurut Petrus, pikirkan dirimu kamu itu perantau, pendatang di dunia ini gitu. Kalau perantau pendatang ya seperti jejak imannya Abraham gitu. Ya di tanah asing, dan dia menanti-nanti tanah air yang sesungguhnya itu yang dibangun oleh Allah sendiri gitu. Ya. Ada yang dapat? Ayat 11. Nggak kedengaran Pak tadi. 1 Petrus 2 ayat 11. Loudly. 1 Petrus pasal 2 ayat 11. Oke, 1 Petrus 2 ya. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Gitu. Jadi mentalitas perantau, mentalitas musafir
itu pasti menolong saya dan saudara untuk apa? Untuk apa? Untuk lepas dari cobaan gitu, ya, entertain jiwa gitu, ya. Oke. Oke. Teman-teman masih ada yang mau ditanya? Mas Roni, sesinya kayaknya harus diperbanyak setiap apa dalam 1 bulan. Ya, kita doakan supaya Oke, supaya ada ada hari waktu lain ya. yang bisa kita sisihkan begitu. Teman-teman, kita tutup dalam doa. Sudah jam 10 lewat 7 menit. Kita doa. Bapak di surga, terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Pengajaran yang disampaikan oleh hamba-Mu, mentor kami Bapak Roni. Segala setiap kebenaran yang kami dengar malam hari ini menjadikan kami bersiaga di dalam setiap pikiran kami, karena pikiran ini adalah medan pertempuran. Engkau menolong kami supaya kami cakap di dalam membentengi setiap pikiran kami, dan kami dapat menawan dan menaklukkan setiap pikiran kami kepada Kristus, supaya kebenaran-kebenaran yang daripada Tuhan itu yang akan menolong setiap kami untuk kami mampu membedakan mana yang menjadi kehendak Allah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya malam hari ini setiap kami memperoleh bagian yang terbaik di dalam setiap kebenaran yang disampaikan pada malam hari ini. Hamba-Mu yang terkasih, mentor kami, Bapak Roni, Tuhan Engkau urapi lebih lagi, pakai, berikan apa yang rindu Engkau sampaikan bagi kami di dalam Zoom Discipleship ini, supaya setiap kerinduan-Mu itu boleh disampaikan bagi setiap kami dan kami boleh hidup di dalamnya. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu di dalam seluruh aktivitas hidupnya setiap hari, dalam pekerjaannya, bisnisnya, Engkau yang memberkati. Engkaulah yang mengawali setiap aktivitas di dalam bisnis usahanya, supaya semua boleh berjalan dengan baik, dan Engkaulah yang menghalau dari setiap halangan dan rintangan, dan Engkau membuat berhasil dan beruntung dalam setiap apa yang dikerjakan. Semua karyawan yang Tuhan percayakan kepadanya, kami doa biarlah Tuhan berikan roh yang takut akan Tuhan di dalam hidup mereka, supaya mereka menjadi karyawan yang menjadi bertanggung jawab di dalam setiap pekerjaan yang dipercayakan kepada setiap mereka. Bapak di surga, terima kasih. Tak lupa kami doa buat rekan-rekan kami discipleship yang mengalami kelemahan tubuh, Bapak Daniel, Ibu Sheni, biarlah Engkau memberkati hidup mereka, biarlah Engkau hadir di dalam kehidupan mereka, di dalam setiap waktu Engkau menolong mereka, supaya semakin hari mereka di dalam kelemahan tubuh yang mereka alami, biar mereka tetap bersukacita, karena sukacita di dalam Tuhan itu adalah kekuatan di dalam setiap hidup mereka. Dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan mereka, dan kami doa Engkaulah yang menyatakan segala sesuatu kehendak-Mu di dalam kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Rekan-rekan kami yang tidak sempat hadir malam hari ini juga Bapak berkati mereka, supaya dimanapun mereka berada, mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan. Artinya mereka senantiasa mencari Engkau dan membawa hidup mereka di hadapan
mereka tidak larut di dalam hal-hal yang tidak Engkau kehendaki di dalam kehidupan mereka. Kami doa tarik mereka supaya mereka semakin rindu berjumpa dengan pribadi-Mu yang Bapa di surga. Terima kasih untuk malam hari ini, waktu yang baik untuk kami boleh menerima setiap kebenaran yang daripada Engkau ya Bapa di surga. Biarlah Engkau meteraikan setiap kebenaran ini di dalam setiap hati dan pikiran kami, dan menjadi benteng di dalam setiap pikiran kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami datang kepadamu, berdoa dan mengucap syukur. Percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Amin, amin. Terima kasih Amin. semua. Selamat Terima malam. kasih, Pak Adi. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Pak Adi. Berkat